Jadi ketika kita sadar bahwa kita tidak pantas, tidak layak, bahkan mungkin kita tidak berguna, bahkan mungkin kita nggak punya sesuatu yang membuat kita masuk dalam kerajaan sorga, itulah yang disebut dengan miskin di hadapan Allah. Masih ingat dengan dua orang yang disalib di kiri dan kanan Yesus? Seseorang berkata kemudian, bukankah engkau ini Mesias? Bukankah engkau bisa turun? Kalau engkau Mesias kamu bisa turun, tapi kenapa kamu tidak turun? Lalu yang satu orang berkata, hei, tidakkah kau tahu bahwa kalau disalib, kita ini pantas, kita berdua ini pantas disalib. Tapi tidak dengan orang ini, dia kudus, dia suci, dan dia disalib. Lalu penjahat itu berkata kepada Yesus, Yesus, jikalau engkau menjadi raja dalam Firdaus nantinya, ingatlah akan aku. Lalu Yesus berkata, menoleh kepada dia dan berkata, pada hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku akan ada di dalam taman Firdaus. Saya mau nanya, apa yang membuat orang itu layak masuk Firdaus? Ada sesuatu? Orang dia disalib, penjahat, pemberontak, bahkan mungkin sudah membunuh beberapa orang, dan dia disalib di kiri Yesus, bahkan disebut dengan penjahat. Apa yang membuat dia pantas? Tidak ada. Tapi kesadaran dia bahwa Yesus adalah raja, dia berkata, Yesus, kalau engkau jadi raja, ingat aku ya, ingat aku. Ngerti ya? Mohon belas kasihan, minta tolong. Ngerti ya? Itulah yang miskin di hadapan Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang masuk di dalam kerajaan sorga. Ada satu kisah yang menarik. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Ada satu kisah menarik yang Yesus sampaikan. Lukas pasal 18 ayat 14. Ya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 ya. Di handout yang saya sudah berikan sudah ada. Saya akan membacakan buat kalian semua. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan. Adalah dua orang yang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Jadi ada dua orang dalam tempo yang bersamaan, mereka berdoa ke bait Allah. Oke. Yang satu orang Farisi, orang yang suci, orang yang saleh menurut aturan orang Yahudi. Yang lainnya adalah penagih pajak, pemungut cukai. Pemungut pajak adalah pendosa nomor 1 dalam kalangan orang Yahudi. Nomor 2 baru pelacur. Nomor 1. Kenapa? Karena dia mencuri, bahkan mengambil pajak orang lain 2 kali lebih banyak dibanding pajak yang seharusnya disetor kepada orang Romawi atau penjajah pada waktu itu. Nah, orang Farisi itu berdiri menyendiri dan berdoa, ya Allah, saya mengucap terima kasih kepadamu sebab saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Ya kan? Dia membandingkan dirinya. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya. Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani mengedah ke langit. Sambil mengusap dada ia berkata, ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Oke. Jadi lanjut, percayalah kata Yesus. Pada waktu pulang ke rumah, penagih pajak itulah yang diterima Allah dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Orang Farisi dengan bangganya, aku bagus, aku saleh, aku gak berdosa, dengarkan doaku. Tapi sang penagih pajak, ya Allah, dia tidak berani melihat ke atas, dia mengelus-elus dadanya, bahkan mungkin memukul dadanya. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Dan di hadapan Allah, kata Yesus, mana yang dibenarkan? Pemungut cukai. Paham ya? Paham ya? Tuhan itu tidak melihat kesalehan seseorang untuk menerima seseorang. Tuhan hanya melihat kerendahan hati seseorang. Orang yang rendah hati, orang yang sadar bahwa dia kurang, bahkan dia membutuhkan pertolongan Allah, orang-orang inilah yang berhak masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kerendahan hati itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki faktor karakter yang pertama, yaitu kerendahan hati. Nah, ada beberapa poin yang saya buat di dalam handout buat kalian semua. Ya, pertama, kerendahan hati adalah gaya hidup orang percaya.
Paulus yang sudah memberitakan Injil kemana-mana, Paulus yang dikenal banyak orang sebagai tokoh Kristiani yang terkenal, buku-bukunya juga banyak, surat-surat yang dia tulis di dalam Alkitab juga cukup banyak. Dia menulis dalam kitab Filipi pasal yang ketiga 12, dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia berkata, not me. Semua yang aku lakukan, semua yang terjadi, hasil-hasil yang aku terima bukan karena aku. Ngerti ya? Ngerti ya? Ketika Adam dan Hawa ingin menyamai seperti Allah, Adam dan Hawa tidak mau hidup bagi Allah, Adam dan Hawa ingin hidup bagi aku sendiri. Aku, dan aku. Ngerti ya? Tetapi sebagai seorang Kristiani kita bukan lagi hidup bagi diri kita sendiri. Di dalamku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Segala sesuatu karena Dia, segala sesuatu karena Dia, segala sesuatu oleh Dia, segala sesuatu bagi Dia, segala sesuatu terjadi karena pertolongan Dia, segala sesuatu berlangsung dalam hidupku karena rencana Dia. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Satu faktor atau satu karakter utama yang harus kita miliki. Yang kedua, kerendahan hati adalah penundukan diri kepada Allah. Yuk saya akan bacakan buat kalian 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai 6. Ya, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Suatu bentuk penundukan diri, ketaatan mutlak terhadap Allah. Dan inilah menjadi alasan kita menghormati orang lain, orang yang lebih tua, teman kita, guru kita, orang tua kita. Nah, lalu kemudian yang ketiga, coba Anda lihat, kerendahan hati adalah menyadari bahwa semua adalah karena kasih karunia Allah. Segala sesuatu yang berlangsung di dalam kehidupan kita adalah karena kasih karunia Allah. Sadari bahwa segala sesuatu berlangsung karena kasih karunia Allah. Aku ada hari ini karena kasih karunia Allah. Hari ini aku bernafas karena kasih karunia Allah. Kamu ada di sekolah ini karena kasih karunia Allah. Segala sesuatu berlangsung karena kasih karunia Allah. Pada waktu di bab 1 kita belajar Why I'm a Christian, dengan Anda menjadi seorang Kristiani, terlahir dalam keluarga Kristiani, itu semua karena rencana, anugerah, dan pertolongan Allah. Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 15 berkata begini, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Paulus berkata, dari semua para rasul, daripada semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Akulah yang pernah membunuh orang Kristen, aku pernah menghancurkan orang Kristen, aku pernah menangkapi orang Kristen, aku yang mencerca mereka, bahkan aku memprovokator orang lain untuk menganiaya orang Kristen, itulah aku. Tapi aku adalah orang yang paling berdosa ini diselamatkan supaya aku menjadi contoh bahwa kalau Yesus saja baik pada saya, Yesus saja mengasihi saya yang paling berdosa ini, apalagi orang yang kurang berdosa dibanding saya. Oke. Dan kemudian yang terakhir adalah kerendahan hati adalah tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kerendahan hati tidak membandingkan diri dengan orang lain. Lalu membandingkan diri dengan siapa? Membandingkan diri Anda dengan Kristus. Cara yang terbaik untuk tidak sombong adalah bandingkan dirimu dengan Kristus. Oh, aku kan sabar. Coba bandingkan dirimu dengan Yesus. Oh, Yesus jauh lebih sabar. Oh, aku baik. Bandingkan dirimu dengan Yesus. Yesus jauh lebih baik. Oke. Nah, saya akan bacakan satu ayat terakhir, 2 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ya. Paulus berkata, tentu saja kami tidak berani membandingkan atau menempatkan diri kami sederajat dengan orang-orang yang menganggap dirinya tinggi. Alangkah bodohnya mereka. Kalau kamu bandingkan dirimu bahwa kamu lebih tinggi, alangkah bodohnya. Mereka membuat ukuran sendiri dan menilai diri sendiri dengan ukuran itu. Jadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Mari kita belajar rendah hati. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerahnya, dan bandingkan diri kita dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.